Selamat datang di Rahdi Waya Channel. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional yang tepatnya di tanggal 2 Mei. Dan kebetulan tahun ini tahun 2023. Di video kali ini saya akan mencoba mencurahkan ataupun menyampaikan beberapa hal tentang kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu sangat berarti, dan mudah-mudahan pesan yang ingin saya sampaikan di video ini tersampaikan. Ya, saya Rahdi Gala Saputra ingin mencoba memberikan dokumenter yang mungkin saja bisa disebut paradoks di video ini tentang pendidikan yang ada di negara kita. Kita akui negara kita sudah merdeka di tahun 1945 dan pendidikan alhamdulillah sudah mulai berkembang dan bisa disebut dengan level maju. Tidak dapat dipungkiri bahwa di lingkungan kita masih terdapat anak-anak bangsa, generasi bangsa yang masih membutuhkan pendidikan, baik itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jangan dulu bermuluk-muluk untuk mencapai pendidikan tinggi untuk di lingkungan kita sekitar. Tapi apa itu pun buka hasilnya, kita tetap harus mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintahan sekarang. Oke. Saya di sini ada di dashboard Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk memberikan hal-hal yang dapat kita lihat dari data-data yang saya dapatkan. Oke, yang pertama, saya telah membuka Instagram dari Mas Menteri. Dari postingan Mas Menteri, Bapak Menteri Nadiem Makarim, beliau menyebutkan bahwa sudah di tahun 2022 ini sudah ada sekitar 544.292 guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K. Dan saya pikir di tahun 2022 ini adalah suatu pencapaian yang sangat bagus, dikarenakan data yang kita peroleh yang ada itu bahwa tinggal 48% lagi guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Data ini yang saya dapatkan dari Google. Oke, sebelumnya di sini ada ucapan dari Mas Menteri bahwa data yang tercatat di tahun 2022 Bapak sudah ada 500 lebih, bahkan 600 guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K. Sekarang saya akan memperlihatkan data yang ada di dalam pencarian di mesin Google. Saya mendapatkan bahwa saya bertanyakan berapa jumlah ASN pendidik di Indonesia, dan muncullah artikel seperti ini, bahwa guru PNS di Indonesia itu sekitar 1.500.000 sekian, atau 52% dari total guru di Indonesia. Dan sisanya yaitu 48% yang masih guru honorer. Di sana dicatat 48% itu sekitar 704.503 orang guru yang masih guru honorer di sekolah. Di sana tidak disebutkan guru honorer di sekolah yang berstatus negeri atau guru honorer di sekolah yang berstatus swasta. Tetapi secara keseluruhan dalam data ini, di mana dipublikasikannya pada tanggal 12 Januari 2022, di awal tahun 2022 tercatat ada 52% guru PNS dan 48% guru non-PNS atau honorer. Jika lihat dari data ini dan dibandingkan dari isi postingan Instagram Mas Menteri, bahwa target pencapaian
untuk menghilangkan honorer yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, sudah tercapai. Karena apa? Karena di tahun 2022 sudah mendapatkan 544.000 sekian guru honorer yang diangkat menjadi ASN UP3K. Atau tinggal sisanya antara 3-7% saja guru honorer di Indonesia ini yang masih ada. Nah, ini pencapaian yang bagus untuk Mas Menteri, dikarenakan pencapaian tersebut sudah mencapai target. Sekali lagi, data yang saya dapatkan adalah yang pertama data dari Instagramnya Mas Menteri, dan yang keduanya adalah data yang disampaikan oleh databox.katadata.co.id di tanggal 12 Januari 2022 dipublikasikannya. Jadi jumlah ASN itu 1.500 sekian dan non-ASN-nya 704.000 sekian. Di mana di akhir tahun 2022 sudah terdapat ASN yang P3K telah diangkat sekitar 544.000 lebih guru yang dapat jadi ASN P3K. Yang kedua, berarti ada antara 3-7% non guru honorer yang masih ada di sekolah. Ini mungkin salah satunya adalah guru-guru yang tercatat di 3T. Jika kita lihat di dalam Google untuk suka duka guru 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, di sini sangat banyak sekali suka dukanya. Ya, pada artikel yang menyebutkan lowongan guru di 3T itu kurang diminati. Tetapi mudah-mudahan jika lihat artikel yang sudah dari mulai pun di atas sampai akhir, barusan itu adalah ada peningkatan. Peningkatannya adalah banyak guru-guru mahasiswa, khususnya guru-guru muda yang baru selesai pendidikan strata 1-nya yang siap untuk bekerja di wilayah 3T. Dan suka dukanya mereka pun ada sukanya, baik ada dukanya juga. Ada yang memberikan pernyataan, kami berada di daerah bukan memberikan pelajaran, tapi kami belajar di daerah menjadi siswa kembali, ya, karena akan belajar beberapa kearifan lokal yang ada di daerah tujuan dari guru-guru muda tersebut. Dengan adanya guru-guru yang tercatat di 3T, terluar, terdepan, tertinggal, jangan sampai guru-guru tersebut mendapatkan kesejahteraannya kurang, jaminan keselamatannya tidak ada, jaminan kesehatannya tidak ada, sehingga mengeluarkan surat himbauan agar supaya guru-guru tersebut di naungan satuan pendidikan dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses di layanan kesejahteraan sosial, baik itu tentang pendidik, tentang kesehatan, jaminan keselamatan kerja. Kita lihat suratnya. Ada surat himbauan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 6 Maret 2023 nomor 707.888 /AP-KP.13.00/2023 tentang himbauan pendaftaran program jam sostek bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Nah, jika dirundut dari nomor 1, di Indonesia ini tinggal 3-8% guru honorer, dan sisanya adalah guru sebagai PNS dan guru sebagai P3K, di mana kita ketahui bersama PNS ataupun kita sebut saja ASN sudah mendapatkan jaminan dari negara seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Nah, ini tinggal memikirkan bagaimana untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan ASN, yang bukan atau yang non-PNS. Sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan surat himbauan ini. Ini sifatnya himbauan.
ini saya dapatkan surat ini dari website Kemendikbud Riset dan Teknologi. Oke, di sini disebutkan bahwa menindaklanjuti surat Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bahwa himbauan penggunaan komponen honor guru dalam rangka perlindungan jaminan sosial. Jadi di dalam komponen honor guru itu akan diselipkan untuk mengisi ataupun mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam data ini disebutkan bahwa baru ada 38% guru non-PNS yang sudah tercover ataupun aktif di dalam BPJS Ketenagakerjaannya. Sedangkan 62% PTK non-PNS belum terjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja non-PNS. Maka oleh sebab itu BPJS Ketenagakerjaan ingin bekerja sama dan kepada kementerian dan menghimbau kementerian untuk bagi satuan pendidikan untuk memberikan komponen honor gurunya dalam rangka perlindungan jaminan sosial. Oke, yang keduanya hasil koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan Biro Hukum 15 Februari 2023 bahwa 1. Meminta satuan pendidikan untuk mendaftarkan PTK non-PNS melalui mekanisme iuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi PTK satuan pendidikan dapat membayar atau dapat membiayai guru non-PNS untuk mendaftarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ya, di mana satuan pendidikan itu memungut honor PTK non-PNS. Jadi honor guru dan tenaga kependidikan non-PNS dipungut, disisihkan dari honornya untuk membiayai jaminan kesehatannya, jaminan sosialnya. Dari mana honornya? Tentunya honor dari bos, ya, honor dari bos. Nah, honor guru-guru yang diberikan setiap bulannya diharapkan mensisihkan, satuan pendidikan bisa mensisihkan untuk jaminan sosial, keselamatannya, kesehatannya, kemudian juga kesejahteraannya. Itu di poin yang pertama. Ataupun dari dana yang lain, misalkan satuan pendidikan memiliki dana hibah, ya, dana hibah. Jadi honor guru tidak dipotong, semuanya bisa disalurkan secara biasa per bulan tanpa pemotongan jaminan sosial. Maksud saya ada dana lain yang hibah bukan dari dana bos, dapat dialokasikan untuk memenuhi jaminan sosialnya guru, pendidik, dan tenaga kependidikan non-PNS. Itu alangkah lebih bagusnya lagi jika kepala sekolah dapat melaksanakan tugas sebagai manajerialnya, sehingga guru-guru dan tenaga kependidikan non-PNS-nya honornya full, tapi jaminan sosialnya pun terpenuhi. Nah, itu melihat dari surat himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk poin A1 ini tentang honor, bisa mungkin sudah ada juknisnya, petunjuk dan teknis untuk penyaluran BOS. Di sana disebutkan bahwa honor, anggaran honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta, batas maksimalnya adalah 60% dari anggaran 1 tahun. Jadi dalam anggaran 1 tahun 60%-nya boleh digunakan untuk honorarium.
Ya mudah-mudahan saja dengan adanya surat himbauan ini dan cuknis dari bos bahwa boleh 60% dari anggaran bos selama 1 tahun akan memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan non-PNS jika ada hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja dokumenter untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 ini. Dan mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini terinspirasi bagi semua kalangan dan wabil khusus untuk bagi yang pemangku jabatan yang untuk memberikan kebijakan sehingga Bapak Ibu guru, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya khususnya yang honorer dapat menjadi pendidik dan tenaga kependidikan yang fokus, yang profesional, yang hanya punya niat untuk mencerdaskan penerus bangsa. Saya Rahdi Galasaputra yang menjadi konten kreator di Rahdi Y Channel mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Semoga Bapak Ibu guru tetap sejahtera dan mendapatkan hak yang layak untuk membantu kehidupannya. Terakhir, yang mau bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya. Tentunya silahkan bagikan video ini sehingga memberikan inspirasi pada yang lain dan informasi pada yang lain. Terakhir, tetap semangat, tetap sehat, panggilap Rahdi Y. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.